Halo, kembali lagi bersama saya Juhaida Mistar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahu suatu info kepada mahasiswa. Nah, di channel saya bagaimana cara mengajukan judul ya, supaya lulus angkatan ya guys. Oke, jadi kemarin itu kan sudah ada beberapa mahasiswa yang mengajukan judul, sudah mantap ya, sudah berani mereka mengajukan judul. Satu lagi, dikarenakan pandemi seperti ini, kalian bisa mengajukan judul lewat media sosial, baik itu WhatsApp ya, contoh seperti WhatsApp. Nah, di situ nanti kalian bisa membubuhkan judul, latar belakang ya, terus teori sedikit yang mendukung latar belakang kalian ya. Jadi saya ingatkan lagi yang tentang video saya sebelumnya itu tadi adalah untuk mengajukan judul ya. Nah, sekarang itu setelah judul di ACC. Nah, jadi kan sebelum judul di ACC itu kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang mengajukan judul, latar belakang, dan teori yang mendukung latar belakang. Nah, itu sudah oke ya. Tidak harus menjumpai, sekarang bisa lewat WhatsApp ya. Itu oke. Nah, setelah mengajukan judul dengan dosen pembimbingnya, nah itu misalnya, Bu, Pak, bagaimana Pak selanjutnya, apakah ketiga judul saya ada salah satu yang diterima? Kalau memang ada terima, yang mana Pak? Nah itu nanti pasti Bapak sama Ibunya menjawab, oh yang ini saja. Diarahkan dengan baik ya, judulnya itu diarahkan dengan baik, latar belakang diarahkan dengan baik, sehingga ketika dibilang, oh kamu lanjutkan misalnya nomor 2, 1 sampai 3 ya, 1 2 3, oh kamu lanjutkan judul nomor 2 ini udah pas, judul nomor 2 sudah pas dan belum ada yang meneliti ya. Maksudnya gini, belum ada yang meneliti di prodi kamu kayak gitu ya. Walaupun sebelumnya sudah diteliti sama orang lain dengan referensi yang berbeda-beda ya, gitu dia. Oke, selanjutnya setelah judul diterima, kalian sudah bisa mengajukan proposal judul ya, sudah bisa mengajukan proposal ke proposal judul. Nah, betul. Proposal judul, latar belakang yang telah disetujui, terus formatnya ini ya harus kalian lihat berdasarkan panduan penulisan skripsi yang ada di prodi kalian. Kalau prodi nggak ada, yang ada di universitas kalian gitu ya. Jadi prodi itu maunya kayak mana dalam mengajukan proposal judul itu, sistematika penulisannya bagaimana. Oke, baik, saya ingatkan pertama kali adalah proposal skripsi ini harus sesuai dengan panduan skripsi ya, sesuai dengan panduan skripsi, yang mana panduan itu biasanya dia ada cover, ada latar belakang ya, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, kalau ada yang hipotesis ya ada, kalau nggak ada yang nggak ada ya, ada juga dengan kajian teoritisnya, terus metode penelitiannya bagaimana. Jadi mohon diperhatikan bagaimana cara membuat proposal skripsi ya. Setelah judul diterima, sudah di ACC sama dosen pembimbingnya, terus diarahkan untuk melanjutkan proposal skripsinya. Kalian tulis seperti ini ya, terus sesuai dengan panduan skripsi yang ada di prodi kalian. Nah, seperti ini. Apakah hurufnya 12, rata kanan kiri ya. Jadi kalau misalnya mau cepat selesai, beli buku panduan skripsi. Kalau nggak ada sama teman kalian, kalau misalnya nggak sanggup beli, minjam sama teman kalian ya. Jadi setiap bimbingan harus bawa buku pedoman skripsi. Nah, itu nanti dia langsung latar belakang sampai kepada, kalau ini sampai kepada tujuan ya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya. Jadi kalau misalnya sudah, Pak, saya atau Bu, saya sudah melanjutkan proposal saya yang judul yang Bapak atau Ibu terima, misalnya judul ini, dan saya sudah membuat latar belakangnya atau proposal skripsinya seperti ini. Mohon arahan Bu, Pak, gitu kalian bilang ya. Jadi setelah dibaca-baca lagi, kalaupun nggak dibaca, kalaupun masih di-read aja, nah besoknya lagi dibilang, besoknya lagi diingatkan, besoknya lagi di WA kembali ya. Karena mungkin hari ini sibuk sekali ya. Jangan pula
udah dirit ya, terus kalian beranggapan aduh udah dirit kayak mana nih ya, takutnya nanti sibuk pula. Ya udahlah kapan-kapan aja. Nah, bukan seperti itu pemikiran mahasiswa. Mohon arahannya Bu. Ya, hari ini nggak bisa kita baca, besok mudah-mudahan bisa kita baca. Besok nggak bisa kita baca, besoknya lagi mudah-mudahan ada waktu untuk kita baca. Nah, seperti itu kiat-kiat supaya kalian bisa lulus angkatan. Ditanyain terus bapaknya, Mungkin hari ini memang sibuk bapaknya, mungkin hari ini memang sibuk ibunya. Jadi mudah-mudahan ada waktu bapak itu luang, entah lagi duduk-duduk ngopi, ada waktu ibu itu luang, entah lagi kumpul-kumpul sama kawannya, ya, terbacalah punya kalian. Nah, itu yang namanya rezeki, ya, rezeki. Jadi jangan sampai kalian malas, ya, buang jauh-jauh malas itu, ya. Jadi kalau hari ini nggak berhasil dibalas, besok di WA lagi, besok nggak berhasil dibalas, besok di WA lagi. Atau maunya kayak mana, apakah lewat WA saja bisa atau kita jumpai. Tanya juga sama dosen pembimbingnya, Pak saya membimbingkan Pak, bagaimana Pak, apakah bisa lewat WA saja atau saya jumpa sama Bapak gitu. Tanya dengan sopan ya. Jadi itulah tips kedua. Yang pertama, judul sudah diterima, sudah oke. Yang kedua, lanjutkan proposal skripsi sesuai dengan panduan. Nah, kalau udah bab 1 sudah oke, bab 2 sudah oke, bab 3 sudah oke, sampai pada akhirnya kalian siap dan di ACC untuk naik seminar, maka naiklah seminar. Itu tidak butuh waktu lama. Kalau memang kalian selalu rajin, itu sebulan setengah dan naik kalian seminar. Nah, itu dia tadi. Pokoknya kalian ini harus tamat tepat waktu. Jangan mau tunggu 5 tahun. Itu dia. Jadi kalau bisa dari semester 7 itu ya, sudah bisa mengajukan judul. Jadi nanti semester 8 ya sudah naik seminar langsung sidang ya. Tapi kalau misalnya judul penelitiannya ada pengaruh-pengaruh, judul metodologi eksperimen, nah itu butuh waktu sebulan setengah atau 6 minggu, 16 kali pertemuan 6 minggu ya, 6 minggu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian bisa lulus angkatan lagi. Karena apa? Judul sudah diterima, terus proposal sudah dibuat sesuai panduan, tinggal bimbingan sampai pada akhirnya nanti kalian di ACC oleh dosen pembimbingnya ya. Setelah di ACC siap, terus kalian buat PowerPoint-nya. Jangan lupa ditanya, Bu, Pak, PowerPoint saya seperti ini. Kira-kira pertanyaan apa yang akan muncul saat sidang? Atau kira-kira apa yang harus saya pelajari, kunci-kuncinya dari proposal saya ini, Pak? Gitu. Jadi kalian jangan mau itu maju seminar tanpa ada bimbingan. Ya, jangan mau korek lubang sendiri. Ya, biasanya kalau misalnya kalian sudah bimbingan itu mantap dalam mempertanggungjawabkan ya. Kalian bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, itu dia tadi, jangan sampai skripsinya dibuat sama orang, kan sayang ya. Jadi ada kemarin dari 60 mahasiswa itu ada bimbingan saya cuma 20 orang, itu ada 10 orang yang sudah mengajukan judul. Nah, itu di semester 7. Nah, 10 orang lagi ini kemana? Kenapa mereka tidak mau ikut teman-temannya? Nah, jadi teman-temannya inilah, ayo kita buat proposal skripsi, ayo kita lulus bersama, kenapa enggak? Ayo diajak kawan-kawannya, mungkin kawan-kawannya lupa karena udah nggak ada kuliah lagi, udah malas ke kampus ya. Mungkin kawannya juga sudah lupa karena keenaan kerja terus ya, ditinggal terus pelajarannya nih, skripsinya. Padahal tinggal skripsi doang. Tinggal proposal kayak gini, suruh mengajukan, suruh bimbingan sampai 3 semester. Selama ini kemana aja? Itu ada mahasiswa saya tuh semester 1 sampai semester 7 nilainya A semua, hampir 4. Tapi kena giliran suruh buat proposal skripsi, nganggur 3 semester. Ya, semester 8, 9, 10 akhirnya dia sadar. Semester 11 baru sadar. 8, 9, 10 ngapain aja guys? Bayar aja SPP itu ya kan, ngabisi uang orang tua aja udah. Sayang kayak gitu, terbuang sia-sia. Semester 12 baru sadar. Kenapa bisa sadar?
Itulah ada motivasi dari teman-temannya ya. Ayo, ayo, lulus kita bareng-bareng nih. Jadi temannya juga harus mengajak temannya bareng-bareng. Jadi kalau bareng-bareng kan enak cari bukunya. Kalian pakai buku metode penelitian apa? Pinjamlah. Kalian pakai buku teori tentang apa? Pinjamlah. Jadi kalau bareng-bareng itu bisa saling tukaran antara buku, bisa tukaran, terus ilmu juga bisa kita saling sharing-sharing ya. Itulah kalau nikmatnya naik seminar seangkatan, seminar proposal seangkatan. Terus sidang juga bisa seangkatan. Besok kalian naik sidang. Nah, nanti buku-buku kalian kami pinjam ya, bilang kayak gitu. Besok kami naik nih, kayak gitu. Jadi kalian memiliki satu keuntungan, misalnya lulus angkatan, buku enak cari ya. Terus kawan bisa saling tanya jawab. Kemarin kalian naik seminar apa aja yang ditanya? Nah gitu. Kemarin kalian naik sidang apa aja yang tanya? Apa yang harus aku pelajari? Kayak gitu. Jadi jadilah mahasiswa yang cerdas dan pintar, jangan malas. Ya, sebenarnya mahasiswa itu bukan malas, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mau menyelesaikan skripsi proposalnya. Terbalik, proposal skripsinya. Entah yang pertama mungkin lalai dengan pekerjaan, entah yang kedua malas asik tidur aja ya, entah yang ketiga nggak tahu lah. Hanya mahasiswa yang tahu, hanya mahasiswa dan Allah yang tahu, hanya kalian yang tahu ya. Kami ini dosen-dosen ini hanya bisa memotivasi kalian supaya bisa tamat tepat waktu.